Dalam jaringan komputer dikenal istilah broadcast routing. Kami, Wiliana Raharjo, Latifah Dewi, dan Maria Stella Lisa akan membahas mengenai konsep dasar, penerapan praktis, dan penerapan teknis dari broadcast routing. Broadcast routing merupakan metode komunikasi kelompok di mana pengirim mengirimkan data ke banyak penerima secara bersamaan. Metode ini merupakan model komunikasi all-to-all di mana setiap perangkat pengirim mengirimkan data ke semua perangkat lain dalam domain jaringan. Misalnya, jaringan area lokal dapat dikonfigurasi sehingga perangkat apapun di jaringan dapat menyiarkan pesan ke semua perangkat lainnya. Ada dua jenis broadcasting, yaitu limited broadcasting dan direct broadcasting. Yang pertama adalah limited broadcasting. Untuk memahaminya, simak contoh berikut. Misalkan kita ingin mengirim aliran paket ke semua perangkat melalui jaringan tempat kita tinggal. Kita dapat menggunakan metode limited broadcasting. Untuk mencapai ini, kita akan menambahkan IP 255.255.255.255 atau semua 32 bit alamat IP diatur ke 1 yang disebut sebagai alamat siaran terbatas atau limited broadcast address di alamat tujuan dari header, datagram, atau paket yang dicadangkan untuk transfer informasi ke semua penerima dari klien tunggal atau pengirim melalui jaringan. Yang kedua adalah direct broadcasting. Direct broadcasting merupakan metode yang berguna ketika perangkat di satu jaringan ingin mentransfer aliran paket ke semua perangkat melalui jaringan lain. Hal ini dapat dicapai dengan menerjemahkan semua bit bagian ID host dari alamat tujuan pertama yang disebut alamat siaran langsung atau direct broadcast address di header datagram untuk transfer informasi. Mode ini banyak digunakan oleh jaringan televisi untuk distribusi video dan audio. Salah satu protokol penting dari kelas ini adalah Address Resolution Protocol atau ARP yang digunakan untuk menyelesaikan alamat IP menjadi alamat fisik yang diperlukan untuk komunikasi yang mendasarinya. Penjelasan lebih lanjut tentang ARP akan dijelaskan nanti pada bagian aplikasi dari broadcast routing. Secara umum, cara kerja broadcast routing dapat digambarkan dengan diagram yang tampak pada slide. Ada dua cara melakukan routing broadcast, yaitu yang pertama, sebuah router membuat paket data dan kemudian mengirimkannya ke setiap host satu persatu. Dalam hal ini, router membuat banyak salinan paket data tunggal dengan alamat tujuan yang berbeda. Semua paket dikirim sebagai unicast, tetapi karena paket-paket itu dikirim ke semua host, maka akan tampak seolah-olah router sedang melakukan broadcast. Metode ini memakan banyak bandwidth dan router harus mengetahui alamat tujuan dari setiap node. Yang kedua, ketika router menerima paket yang akan disiarkan, router hanya akan membanjiri paket-paket itu ke semua antarmuka. Semua router dikonfigurasi dengan cara yang sama. Metode ini mudah dilakukan pada CPU router, tetapi dapat menyebabkan masalah paket duplikat yang diterima oleh router peer. Reverse path forwarding adalah teknik di mana router mengetahui sebelumnya tentang pendahulunya dari mana ia harus menerima siaran. Teknik ini digunakan untuk mendeteksi dan membuang duplikat. Bagian 2. Penerapan teknis broadcast routing. Address Resolution Protocol atau disingkat ARP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat Media Access Control atau MAC address. Protokol ini digunakan oleh semua komunikasi yang berbasis Ethernet. Secara teknis, penerapan broadcast routing tampak pada mekanisme request ARP, di mana ARP akan mengirimkan pesan siaran berupa paket IP kepada host-host tujuan untuk menanyakan alamat MAC. Seperti yang ditujukan pada gambar, host A dan host B berada di satu segmen jaringan yang sama. Host A yang berperan sebagai sender ingin mengetahui alamat MAC dari host B. Oleh karena itu, host A perlu mengirim paket IP ke host-host lain termasuk host B yang berperan sebagai receiver. Mekanisme kerja ARP request yang lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar tersebut merupakan sebuah ilustrasi segmen jaringan yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu device 1, 2, 3, dan printer. Di sini device 1 berperan sebagai sender atau source. Pada tabel diketahui bahwa device ini memiliki IP address 192.168.10.154 dengan MAC address sebagai berikut. Device ini ingin berkomunikasi dengan salah satu dari komponen lain dengan IP 192.168.10.160. Sebelumnya, ia akan mengecek tabel cache ARP-nya untuk melihat terjemahan IP address ke MAC address untuk perangkat tersebut. Ternyata, alamat MAC target masih kosong. Oleh karena itu, device 1 memiliki sebuah task untuk menanyakan MAC address dari suatu perangkat dengan IP sekian.
Mekanisme broadcast routing terjadi pada tahap ini, di mana device 1 akan mengirimkan paket siaran ke semua perangkat ke dalam jaringan dengan protokol ARP. Tujuannya adalah untuk mencari siapa perangkat yang memiliki IP sekian dan berapa MAC address-nya. Hal ini dapat dilihat pada garis hijau yang tertera pada gambar. Setelah semua perangkat di jaringan itu menerima paket siaran ARP, perangkat dengan alamat IP yang diminta, yaitu device 3, akan membalas dengan respon ARP yang berisi alamat MAC-nya. Berbeda dengan proses request yang bersifat broadcast, respon ARP ini bersifat unicast, yaitu hanya dikirim ke perangkat yang mengirim request ARP. Saat menerima respon ARP, device 1 akan memperbarui tabel ARP-nya untuk device 3. Dari mekanisme tadi dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait ARP request. Poin yang pertama, ARP request terjadi secara broadcast, sementara ARP reply terjadi secara unicast. Kedua, alamat MAC perangkat tetap 0 karena sumber memintanya. Ketiga, cache ARP menggunakan penyimpanan memori yang lebih sedikit dengan cara menghapus entry secara berkala untuk mengosongkan ruang. Dan yang terakhir, jika perangkat tidak mengetahui alamat IP-nya, maka perangkat akan menggunakan RARP atau Reverse Address Resolution Protocol sebagai ganti ARP dan menyiarkan permintaannya tersebut. Broadcast routing bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya yang pertama ada pada TV atau radio yang ada di rumah kita. Pemancar TV atau radio akan menyiarkan sinyal elektromagnetik ke banyak penerima. Sinyal ini ditangkap oleh antena TV atau radio dari pelanggan. Karena sinyal ini membawa berbagai gelombang suara dan atau gambar, maka kemudian oleh TV atau radio dipisahkan sesuai saluran atau channel yang ada. Penerapan yang kedua ada pada Local Area Network. Di dalam jaringan ini bisa dilakukan konfigurasi sehingga perangkat apapun di jaringan bisa menyiarkan pesan ke perangkat yang lain. Ketika perangkat dalam jaringan ingin melakukan broadcast, perangkat tersebut mengirimkan paket data ke broadcast address jaringan. Perangkat keras jaringan seperti router atau saklar melakukan pengiriman paket ke setiap perangkat lain di dalam grup. Grup perangkat yang memenuhi syarat disebut broadcast domain. Nah, penerapan yang ketiga ada pada Wi-Fi di sekitar kita. Ternyata jaringan Wi-Fi mengumumkan diri mereka ke semua perangkat nirkabel seperti HP, laptop, atau komputer terdekat dengan menyiarkan SSID mereka. Dengan ini akan memudahkan perangkat nirkabel untuk menemukan jaringan terdekat. Ini adalah alasan kenapa kita melihat nama jaringan Wi-Fi tetangga kita ketika perangkat kita memindai access point. Nah, Wi-Fi bisa dikonfigurasi untuk tidak menyiarkan SSID. Dalam hal ini, jaringan Wi-Fi akan disebut jaringan tersembunyi. Perangkat masih bisa tersambung ke jaringan ini dengan memasukkan nama jaringan secara manual. Nah, demikian tadi penjelasan dari kami mengenai definisi, penerapan teknis, dan juga penerapan praktis dari broadcast routing. Semoga bermanfaat. Sekian, dan terima kasih.